Itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, dan yang paling penting adalah nikmat kesehatan dan panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berkumpul di pesantren Darus Sahabat untuk melanjutkan kajian pengajian kitab Al-Hikmah fi Makhluqatillah karangan Imam Ghazali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan pengajian kita, yaitu bab ketiga di halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa lam karomati awliyaillah wa li ma'unati ulama illa wa nafsu khususan mu'allif hadal kitab wa mu'assisi hadal ma'had wa masayikhi wa masayikhina wa liman haqqa alaina. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah fid daraini. Amin. Fi hikmati khalqil qamari wal kawakib. Ya. Kita akan membahas tentang hikmah penciptaan bulan dan bintang, qamar wal kawakib. Qala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tabarakalladzi, yang maha suci Allah, ja'ala fis sama'i burujan, yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada qamar, ada buruj, ya, terus ada hilal, ya, ada sahrun. Banyak yang kemudian istilah-istilah yang mengartikan yang tertuju artinya kepada bintang. Ya, wa ja'ala fiha sirajan, ya, dan ia menjadikan juga padanya sirajan, matahari, wa qamaron, dan bulan, muniran, yang bercahaya, ya. Jadi kalau ngomong masalah qamar, hilal, qamar, badrun, ya, badrun kan juga bintang artinya. Ya, kalau hilal artinya apa? Hilal itu sama bulan. Cuma kalau hilal itu bedanya umur 0 sampai 1 itu namanya hilal. Makanya kan ketika penetapan awal bulan kan ru'yatul hilal, itu bulan, tapi jenisnya beda. Nah, jadi kalau umur 0 sampai 1 itu namanya hilal. Nah, qamar itu umurnya 2 sampai 15 namanya qamarun, bulan. Nah, kalau 16 sampai 30 itu namanya badrun. Badrun itu kan makanya kan kalau di Mahalul Qiyam anta syamsun anta badrun. Artinya kalau badrun itu dia sinarnya udah pol. Maksudnya bulan itu bulat sempurna, badrun. Nah, itu. Jadi ada hilal. Nah, kemudian ada buruj. Nah, buruj itu kan juga diartikan sebagai bintang. Itu nanti kalau itu kawakib, ya. Nah, ada sahrun juga. Sahrun juga bulan. Cuman kalau sahrun itu lebih kepada waktu. Ya, menunjukkan pada waktu. Sahrul Ramadan, ya, sahrul Sabat, kemudian Sahrul Syawal. Jadi kalau sahrun itu bulan tapi dia
untuk membedakan waktu. Nah, ya, jadi ada hilal, qamar, badrun, ada sahrun, itu sama artinya bulan tapi berbeda di pengertiannya. I'lam annallaha subhanahu wa ta'ala lamma ja'ala al-laila libaradil hawa. I'lam, ketahuilah, anna subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lamma ja'ala al-laila, yang menjadikan malam libaradil hawa, agar udara menjadi dingin. Jadi Allah itu menjadikan malam itu udaranya dingin, arti sejuk lah ya, sejuk. Wa hudu'ul haya wa sukunuhu. Ya, kemudian juga untuk Allah jadikan malam itu juga sebagai waktu ketenangan, ya, hudu'ul haya wa sukunuhu, dan juga ketentraman. Jadi malam itu identik dengan dengan ketenangan, dengan ketentraman, ya. Lam yaj'alahu subhanahu dzulmatan dajiyatan. Akan tetapi, ya, Allah tidak menjadikan malam itu dzulmatan dajiyatan, enggak gelap gulita, ya. Dzulmatan dajiyatan. Jadi Allah itu menciptakan malam itu tidak gelap gulita. La diya'an fiha albattata, ya. Tanpa cahaya sama sekali. Dia Allah tidak menciptakan malam itu gelap gulita tanpa cahaya sama sekali, ya. Jadi tetap ada cahaya. Id la yumkinu an mala amalan fihi, ya. Kenapa Allah tidak menciptakan malam itu gelap gulita? Ya, kenapa Allah tetap menciptakan cahaya walaupun sedikit? Untuk apa? Id la yumkinu mala amalan fihi. Ya. Apa yang mengakibatkan, jadi Allah itu tidak menjadikan malam itu gelap gulita, ya, mengakibatkan tidak ada satu pekerjaan pun dapat dilakukan. Jadi Allah itu tetap memberikan waktu kita untuk bekerja. Warubbama ihtajun nas. Artinya gini, Allah itu menjadikan malam tidak serta-merta gelap gulita, ya. Allah itu masih ada cahayanya walaupun tidak sepanas siang hari. Karena apa? Jangan sampai malam itu benar-benar tidak ada orang yang bisa tidak bekerja. Karena apa? Warubbama ihtajun nas ila ba'di a'malihim bil lail. Karena apa? Mungkin, ya. Rubbama mungkin apa? Ihtajan nas. Manusia itu masih perlu, ya, mengerjakan sebagian pekerjaan pada malam hari. Jadi Allah masih ada terang-terangnya gitu. Imad darurata aw lidayki waqti alaihim minan nahar. Ya. Mungkin manusia perlu mengerjakan sebagian pekerjaannya mereka di malam hari karena apa? Mungkin karena terpaksa, atau siangnya itu waktunya sempit, jadi gak keburu, ya. Jadi lanjutkanlah nanti malam gitu loh, ya kan masih bisa, jadi nggak gelap sama sekali. Jadi ada orang yang kemudian bekerjanya itu misalkan di siangnya nggak keburu, malamnya masih bisa dikerjakan. Waqat yaqa'udha likalishiddatil haror, ya. Atau mungkin karena siangnya terlalu panas banget, ya, lishiddatil haroro, makanya mereka bekerja di malam hari. Panas lah, ntar aja malam kan juga masih ada, nggak gelap-gelap banget. Auli ghairihi minal asr, atau atau sebab-sebab yang lain. Jadi Allah itu masih memberikan waktu manusia kesempatan, ya, walaupun memang malam itu identik dengan ketenangan dan ketentraman, tapi Allah masih memikirkan orang-orang yang mungkin siangnya tidak sempat bekerja. Mungkin tadi dijelaskan karena memang darurat, karena memang waktunya tidak sempat, atau karena memang saking panasnya di siang hari, yaudah kita kerjanya malam, ya. Jadi Allah masih memberikan cahaya, ya, memberikan cahaya. Fakana do'al qamar fil laili
min jumlati man nahtaju ilaihi fil ma'unati ala dzalik. Ya. Nah, jadi ya fakana dawal qamar ya. Jadi cahaya bulan di malam hari ya, adanya cahaya bulan di malam hari min jumlati man nahtaju ilaihi fil ma'unati ala dzalika. Ya. Jadi cahaya bulan di malam hari termasuk yang kita butuhkan untuk membantu hal itu. Jadi kita masih butuh cahaya bulan di malam hari. Makanya Allah masih berkata, faja'ala tulu'uhu fi ba'dil layali. Maka Allah menjadikan bulan muncul pada sebagian malam. Makanya karena memang kita masih butuh cahaya di malam hari, makalah muncul cahaya bulan. Walaupun di sini dijelaskan wayam kusunuruhu an-nuri syamsi wa harriha ya, walaupun ia mengurangi cahaya. Artinya apa? Cahaya bulan itu dibandingkan dengan cahaya matahari. Artinya gini, sebagian. Jadi bulan itu cahaya tidak seterang matahari dan panasnya tidak sepanas matahari. Ya, jadi Allah masih ibaratnya ngasihlah seperempat cahaya itu. Yang penting ada cahaya. Apalagi kalau misalkan kita udah di tanggal 16:30 itu cahaya bulan masih terang. Walaupun sekarang mungkin nggak terlalu kelihatan ya, karena memang sudah banyak lampu di perkotaan apalagi nggak kelihatan. Tapi mungkin kalau di tempat-tempat yang memang masih minim penerangan ya, bulan purnama itu atau badrun itu bisa sangat membantu orang untuk untuk berjalan di malam hari atau melakukan aktivitas di malam hari. Mungkin kalau sekarang udah nggak terlalu udah nggak terlalu ada ininya lah, karena lampu juga udah banyak. Berbagai macam lampu sekarang ada lampu yang dari lampu yang pakai listrik sampai lampu yang nggak pakai listrik juga ada. Makanya mungkin kita tidak terlalu mengandalkan cahaya bulan, karena memang sekarang sudah berbeda. Tapi mungkin tadi di tempat-tempat yang minim atau belum masuk cahaya, bisa jadi bulan sangat membantu. Jadi walaupun tadi kadar cahaya atau kadar sinarnya dan panasnya itu tidak sepanas dan seterang matahari. Karena kemudian dijelaskan kalau matahari ada terus cahayanya, kita juga tidak bisa istirahat. Li alla yang sutun nasu fil amali nasatuhum fin nahari. Ya. Li alla yang sutun nas ya, agar apa? Kenapa panasnya tidak seperti panasnya matahari? Agar apa? Agar kesungguhan manusia bekerja pada malam hari tidak seperti kesungguhan bekerja pada siang hari. Artinya apa? Walaupun orang bekerja malam hari, dia tidak seperti bekerja siang. Artinya masih agak santai. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa bilang kentangnya beda lah. Kentangnya beda kerja di siang sama kerja malam. Karena kan malam itu sebenarnya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di siang hari tadi tidak terkejar atau waktunya tidak cukup, makanya dilanjutkan malam hari. Makanya itu tadi, jadi biar manusia juga kerjanya nggak yang ini banget Pak. Masih ada batasnya udah malam. Bayan adimu ma bihi yan mauna minal hudu'i wal qaror. Ya. Jadi karena hal itu juga, makanya kenapa cahaya bulan itu tidak seterang cahaya matahari, agar apa? Ya. Karena kalau misalkan cahaya bulan sama dengan cahaya matahari, hal itu dapat menghilangkan ya, bayan adimu ma, menghilangkan yamnauna, ketenangan, minal hudu'i wal qarori ya, kenikmatan, menghilangkan kenikmatan, menghilangkan ketenangan
menghilangkan ketentraman sehingga dapat merugikan mereka, artinya dapat merugikan manusia, nggak bisa istirahat, nggak bisa dan sebagainya. Wa ja'ala fil kawakibi juz'an minan nuri yasta'ani bihi idza lam yakun daw'al qamar. Wa ja'ala fil kawakibi juz'an, dan Allah juga menciptakan bintang-bintang. Jadi di dalam Al-Qur'an juga ada tuh yang namanya kawakib, ya, buruj, kemudian juga apa namanya nujum, ya, falak juga ada. Ya, jadi istilah-istilah itu yang kemudian berbeda-beda. Jadi kalau kawakib itu ya bintang yang kecil-kecil itu. Jadi kalau nujum itu dia kaitannya pada ilmu astronomi. Dulu kan karena orang-orang dulu itu kan suka, dan itu biasanya kalau nujum itu dia lebih mengarah kepada ilmu-ilmu zodiak, rasi bintang, ya, Capricorn seperti gitu ya. Nah itu. Nah kalau misalkan kita ada lagi ilmu falak, ya itu tadi. Kalau ilmu falak itu kan sebenarnya ilmu yang apa namanya mempelajari apa namanya bentuk-bentuk bintang. Jadi untuk apa namanya hal kaitannya juga hal ibadah kalau falak, ya buat apa namanya awal waktu sholat, kemudian penetapan bulan, ya awal bulan, ya, walaupun mungkin kalau apa rame aja kalau pas mau Ramadan aja sama Mas Awal, tapi setiap bulan pasti apa lembaga falakiyah itu mereka selalu apa namanya melihat bulan untuk menentukan awal banget. Jadi ada kawakib, ada buruj. Kalau buruj itu gugusan itu kumpulan bintang-bintang, ya. Ada yang memaknai juga nujum atau buruj itu sebagai planet, ya, gitu. Jadi banyak ya. Dalam Al-Quran juga kan ada wassama idzatil buruj. Allah itu menciptakan apa namanya di langit itu buruj, gugusan bintang. Ya, kalau misalkan kalau tadi Qamar, Badrun dan Hilal itu perbedaan hanya pada umur, kalau kawakib ini ya bintang itu tadi. Kalau kawakib biasanya yang kaitannya bintang satu, ya, gitu. Kalau buruj itu kumpulan bintang atau gugusan bintang. Ya, ahli nujum. Kalau orang dulu ahli nujum, ahli falak dan sebagainya. Karena memang dulu waktu dulu itu ya memang semua berdasarkan rasi bintang. Orang mau jalan di malam hari, ya karena memang padang pasir dan sebagainya, tandus, dan ada, atau misalkan mereka di laut, ya yang bisa mereka lihat hanya bintang untuk menunjukkan arah, atau misalkan untuk menunjukkan bidang-bidang pertanian atau perkebunan. Nah, itu biasanya gitu, ya. Wa ja'ala fil kawakibi juz'an minan nur, ya. Dan Allah menciptakan bintang-bintang juz'an sebagai hiasan, ya, sebagai bagian min nuri dari cahaya yasta'ani bi dalam yakun do al qamar. Wa ja'alal kawakibi zinatas samai, dan Allah juga menciptakan bintang-bintang sebagai hiasan langit. Wa angsa awang sarahan li ahlil ardi, juga sebagai wang sirohan, sebagai kesenangan li ahlil ardi, bagi penduduk bumi. Artinya apa? Jadi Allah itu menciptakan bintang itu sebagai hiasan langit, sehingga penduduk bumi, kita nih manusia, merasa senang melihatnya, gitu. Indah lah ya. Apalagi lagi sekarang sudah terlalu banyak tempat terang, jadi bintang itu tidak terlihat. Berbeda kalau misalkan kita memang berada di tempat-tempat yang memang penerangan secara lampu itu terbatas, ya. Kalau di luar Jawa, tapi kalau dilihat dari atas tuh, dari satelit, Pulau Jawa kan adalah pulau yang paling terang, ya, karena memang udah hampir, ya enggak, menurut saya udah enggak, hampir 90% lah
semua wilayah di Jawa itu sudah masuk listrik, artinya sudah ada lampu. Berbeda dengan yang Indonesia Timur dan lain sebagainya yang mungkin kita masih bisa melihat bintang-bintang itu luar biasa. Tadi bulan juga kan bisa bagus juga gitu. Fama qultum hadat takdir. Ya. Jadi perhatikanlah. Ya, fama qultum hadat takdir. Perhatikanlah alangkah rapihnya pengaturan Allah ini artinya Allah mengatur semua itu dengan rapi. Ya, Allah itu mengatur dengan rapi. Ada bulan, ya. Bulan 0 sampai 1 namanya hilal, 2 sampai 15 namanya qamar. Dan itu semua dan terus berjalan terus, ya. Tanpa mereka rapi, tidak ada tabrakan dan lain sebagainya. Kalau tabrakan ya luar biasa. Wa ja'ala lidz-zulmati daulatan wa muddatan lil hajati ilaiha. Wa ja'ala lidz-zulmati daulatan. Allah menjadikan gelap daulatan, ya. Giliran wa muddatan dan masa tertentu lil hajati ilaiha, karena adanya kebutuhan, ya, karena adanya kebutuhan terhadap tadi kebutuhan qamar. Artinya apa? Allah itu memiliki giliran dan masa tertentu, rotasi. Ya, artinya ada rotasi. Matahari dengan bulan, ya, perputaran malam dan siang. Kemudian sampai adanya sehingga semua itu beraturan dengan luar biasa. Jadi luar biasa pengaturan Allah ini. Jadi rapih gitu loh. Ya, mereka sudah bekerja sesuai dengan garis edarnya sehingga tidak tabrakan dan lain sebagainya. Makanya kalau misalkan matahari udah gak kuat gantung, ya jatuh, ya terjadilah, ya udah benda-benda langit pada runtuh, ya sudah. Berarti yang terjadi adalah kiamat. Wa ja'ala khalalaha an-nujum. Ya. Wa ja'ala khalalaha an-nujum. Dan Allah menjadikan, ya, gelapnya matahari, ya, gelapnya bintang, ya. Fa'angdoro minan nuri liyak mulabihi ma ihtaja ilaihi, ya. Ia menjadikan cahaya, ya. Fa'angdoro minan nuri, ia menjadikan cahaya liyak mulabihi, agar sesuatu yang membutuhkannya ma ihtaja ilaihi dapat menjadi sempurna. Artinya apa? Bahwa Allah itu menjadikan cahaya agar sesuatu yang membutuhkan dapat menjadi sempurna. Artinya banyak makhluk Allah yang membutuhkan cahaya, ya, tumbuh-tumbuhan butuh cahaya, ya, dan lain sebagainya. Summa fil qamari ilmu syuhuri wassinin. Dan pada bulan, ya, pada bulan ilmu syuhur, pengetahuan kita tentang bulan-bulan, wassinina dan tahun-tahun. Jadi ada bulan qamariyah, ada bulannya, ya, ada Syahrul Rajab dan lain sebagainya. Dengan perputaran bulan, ya, kita tahu perubahan waktu 24 jam, kemudian berubahlah terciptalah bulan-bulan. Makanya ada bulan qamariyah, ada bulan samsiyah, gitu ya. Karena dikatakan bahwa kalau samsiyah itu mengikuti peredaran matahari yang kemudian perubahannya adalah 00:00 malam, ya, jam 12 malam. Sedangkan kalau qamariyah itu biasanya mereka itu perubahan harinya ketika sore hari. Wa huwa silahu wa ni'mati minallah. Bahwa itu merupakan manfaat, ya. Wa huwa silah, bahwa, ya, perubahan tadi itu silahu, merupakan manfaat, wa ni'mati minallahi, dan nikmat dari Allah. Summa fin nujumi ma'arif ukhra.
summa fin nujumi, dan pada bintang-bintang ma'aribi ukhra, terdapat kepentingan yang lain lagi. Jadi selain apa namanya itu tadi ya, ada juga kepentingan yang lain. Apa kepentingan yang lain? Fa inna fiha, ya, bahwa sesungguhnya di dalam qamar, di dalam bintang ada apa? Dalail, petunjuk-petunjuk, wa alamatun, dan juga tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ala auqati kasiratin, ya, untuk tanda-tanda waktu. Jadi tanda-tanda waktu. Jadi qamar itu menunjukkan waktu kita. Petunjuk juga. Petunjuk untuk apa tadi? Petunjuk bahwa kalau kita rasinya kayak gini, oh berarti perjalanan kita harus mana? Sebelah mana? Yang petunjuk untuk jalan. Yang petunjuk untuk apa? Kasiratin li amali minal a'mal. Jadi untuk juga petunjuk untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Kasiratin li amalin minal a'mali, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bergantung kepada keadaan bintang. Kaziraati wal ghirasah. Pekerjaan apa? Seperti kaziroah, seperti bertani. Wal ghirasah, dan juga berkebun. Jadi orang dulu bertani dan berkebun itu dia melihat keadaan bintang, rasi bintang. Jadi bintang ini ke arah mana, nanti cocoknya mulainya apa dulu, sebelum ada secanggih sekarang. Kalau sekarang udah canggih, ya kan? Padi aja udah berapa kali panen sekarang. Dulu mungkin setahun sekali, sekarang setahun bisa berkali-kali. Sekarang buah ada terus, nggak harus nunggu musimnya, gitu. Sekarang tiap hari ada durian. Dulu makan mangganya cuma, karena setiap hari durian ada, mangga juga setiap hari ada, gitu. Nggak harus nunggu. Kalau dulu kan mangga itu setiap bulan Agustus atau September, musim penghujan. Ya sekarang musim penghujannya aja udah nggak tentu, ya, musim panas sudah nggak tentu, ya berarti ya tadi. Kemudian selain untuk pertanian juga wal ihtida'i biha, dan juga dapat dijadikan petunjuk, ya tadi sayyaruna fi dzulmatil laili, juga bisa menjadi dengan bintang, ya. Nah ini wal ihtida'i biha fis safari fil barri wal bahr, ya, bintang juga bisa menjadi petunjuk fis safari fil barri wal bahr, yaitu dalam perjalanan, baik perjalanan darat, ya, fil barri wal bahri, atau juga perjalanan di laut. Jadi dulu ya, karena kan karena itu tadi, kalau di darat itu karena memang itu tandus, ya, lewatnya juga padang pasir, ya kan, yang dilihat hanya bintang dan bulan kalau malam, ya. Atau misalkan ketika di laut, ya sekarang kan makanya udah canggih lagi tol laut. Bingung kalau tol laut, makanya kalau kita pakai maps itu mau lagi di perahu, pasti di jalannya kan zigzag, karena antar sini terkesana gitu, ya. Jadi gitu. Kalau kita jelas di darat ada tol darat, ya jelas ada lampu merah. Tapi saya belum ini, kalau sekarang semakin canggih, ada tol udara, tol laut. Nah, laut segitu luasnya, tol laut gimana? Nah, sekarang transportasi semakin canggih, juga teknisnya juga semakin canggih. Wa asya mimma tuhdisul anwa'i wal har wal barar. Selain juga untuk itu, ya, dengan bulan kita juga mengetahui hal-hal yang biasa terjadi, ya, wal anwa'i wal harodi wal barar. Seperti misalkan mau ada badai, kemudian udara panas, dan juga udara dingin. Wah, ini bulan September, ini bulan Oktober, hawanya kan harusnya sudah dingin. Tapi kenyataannya sekarang itu tadi sudah ada perubahan iklim. Dulu bulan itu digunakan untuk itu. Wah, ini bulannya udah bulan Agustus dan Oktober, harusnya udah musim mangga ini, tapi ya enggak ini aja. Jadi bulan itu mengetahui hal-hal juga terkait dengan cuaca gitu.
wa biha yahtadi sayyaruna fi dhulmatil lail, dan dengan bintang-bintang juga ya orang-orang mengadakan perjalanan dapat memperoleh petunjuk di kegelapan malam. Jadi dengan dengan melihat bintang, ya orang-orang yang sedang melakukan perjalanan di malam hari juga dia bisa mendapatkan petunjuk. Ya wa qata'al kifar wal muhisyatu. Ya. Dan dapat mereka itu bisa menempuh padang tandus yang tak berpenghuni karena hanya melihat bintang, walujja desailah, dan juga dapat melewati lautan yang luas. Jadi itu dengan bintang itu di malam hari bisa melewati gurun-gurun yang tandus, kemudian juga bisa melewati lautan-lautan yang luas, karena lautan segitu luas. Kalau malam hari ya kita kan enggak. Nah, kita kalau naik kapal aja kalau malam hari itu udah nggak kelihatan apa-apa. Ya sekarang udah ada lampu. Dulu yang benar-benar belum ada lampu. Ya. Atau kalaupun nggak ada lampu cuma hanya lampu teplek misalkan atau petromax kan udah pasti nggak kelihatan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah, wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Ya, wa huwallazi, dan dialah allazi ja'ala lakumun nujuma. Ya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu litahtadu biha, agar kamu menjadikannya petunjuk fi dhulumatil barri wal bahr, dalam kegelapan di darat dan di laut. Allah itu sudah menjadikan bintang-bintang bagimu. Ya, di sini menggunakan nujum. Kata-kata nujum. Kenapa tidak menggunakan kata-kata al-kawakib? Jadi nujum itu Allah itu lebih sering menggunakan kata-kata nujum daripada dengan kawakib gitu ya. Ma'ama fitarod dadiha. Ya. Ma'ama, bintang-bintang di langit juga silih berganti ya. Ma'ama fitarod dadiha fis samai. Ya, bersamaan itu juga bintang-bintang di langit saling bergantian. Ya, mukbilatun, kadang di depan, wa mudabbiratun, kadang juga di belakang. Jadi kadang bintang itu saling berhadapan, kadang juga saling ada di belakang. Wa musriqatun, dan kadang juga terbit. Wa maghribatun, dan tenggelam. Minal bahjati wan nadharah, dengan keelokan dan keindahan bintang. Jadi bintang itu berputar. Kadang di sana, kadang ke sini, kadang dia depan-depan, kadang belakang-belakangan, kadang hilang, kadang muncul ya. Itu makanya kan ada yang bintang kadang hanya ada bintang yang kemudian muncul 100 tahun sekali. Ada bintang yang kemudian munculnya tiap hari, karena itu semua adalah bentuk dari keindahan dan keelokan dari bintang. Wa fi ta'rifil qamar. Ya, dan begitu pun juga dengan bulan, khassata istihlalil wa muhaqqah. Ya, keadaannya berubah-berubah. Ya. Jadi bulan juga keadaannya berubah, tadi saya bilang ada hilal, ada qamar, ada badrun. Dia juga keadaannya berbeda, berubah-ubah. Wa ziyadatahu wa nuqsanuhu. Ya, kadang membesar ya kan, istihlalu wa muhaqqatu, kadang membesar dan mengecil, kadang bertambah dan kadang berkurang. Kadang ada bulan yang harinya 30, ada yang sampai 31, ada kadang cuma 29, bahkan bulan Februari hanya sampai 28, 29-nya 4 tahun sekali, itu namanya tahun kabisat. Jadi juga sifat bulan juga begitu, berubah-ubah, besar, kecil, ya, bertambah, berkurang. Ya, kemudian juga wastinaratuhu wa kusufahu.
ya kadang juga bersinar dan juga kadang terhalang sinarnya oleh bulan itu yang kemudian menyebabkan gerhana bulan. Apa namanya, cahaya bulan itu tertutup, makanya itu kusuf. Ya kalau kusuf ada kusuf dan ada kusuf. Kalau kusuf itu berarti gerhana Matahari. kusuf pakai kho. Kalau kusuf itu pakai gerhana apa? Kalau kusuf pakai kho, bulan atau matahari? Matahari. Kan ada bil kho dengan bil kaf. Kalau kusuf berarti gerhana Bulan. Kalau bil kaf kusuf itu gerhana matahari. Jadi ya, tapi mungkin makanya ada sholat kusufain, ada sholat gerhana matahari disunahkan karena memang itu bagian dari cara kita bersyukur ya, atas kebesaran Allah. Makanya ada sholat kusufaini ya, jadi dua gerhana bulan dan gerhana matahari. Mungkin kalau gerhana bulan gak terlalu kelihatan ya, mungkin dulu ya tadi karena memang banyak lampu-lampu kan kalau dulu. Kalau dulu kan gak ada kelihatan. Nah, paling yang kelihatan matahari lah itu, gerhana matahari. Kullu dzalika, dan semua itu dilalatu ala qadrati khaliqiha, merupakan petunjuk ala qadri khaliqiha, atas kekuasaan penciptanya yaitu Allah. Jadi semua itu ya, bulannya kadang kecil kadang besar, matahari bintang kadang berhadapan kadang tidak, kemudian ada gerhana, itu semua adalah petunjuk atas kekuasaan Allah. Al-musarrafu laha hadat tasarrufu li islahil alam, bahwa semua itu merupakan petunjuk atas kekuasaan penciptanya. Al-musarrafu laha hadat tasarruf, yang mengubah-ubah itu semua li islahil alam, untuk kebaikan alam. Jadi semua rotasi itu, semua perubahan itu demi kemaslahatan alam atau kebaikan alam. Summangdur dauronal falaki. Summangdur, kemudian renungkanlah dauronal falaki, rotasi bintang-bintang, bihadihil kawakib. Dauronal falaki bihadihil kawakib, rotasi bintang-bintang di planet ini. Yang falak itu ya planet ya. Dauronal falaki bihadihil kawakib, yaitu rotasi bintang-bintang di planet ini, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap siang dan malam, daurona angsa ansarian, ya, dengan perputaran yang cepat atau dengan perputaran rotasi yang cepat. Jadi setiap satu hari satu malam itu dia rotasi begitu cepat, ya, insaan syarian, yang begitu cepat. Jadi kita juga harus berpikir, yang memikirkan bagaimana rotasi itu begitu cepat, tapi kita tidak tidak merasakan sama sekali. Ya, kita ya di bumi ya kayak gini gitu. Artinya ada gaya gravitasi yang kemudian bisa membuat kita ya stabil. Coba kalau di luar angkasa kan nggak ada gaya gravitasi, sehingga kita kan nggak stabil, akhirnya melayang. Tapi di bumi ini ada gaya gravitasi sehingga kita stabil. Mau rotasi secepat apapun kita tidak akan merasakan apa. Makanya dari itu kita juga harus bisa bertadabbur atau memikirkan kok bisa seperti itu. Wasairiha ma'lumun musyahid, perjalanannya dapat diketahui dan disaksikan. Fa inna nusyahiduha tali'ata wa gharibah, karena kita menyaksikan terbit dan terbenamnya setiap hari. Dengan perjalanan yang disaksikan begitu cepat, kita juga melihat terbit dan terbenamnya baik matahari ataupun bulan begitu cepat, ya. Walau sir'atan sayriha lima qata'at hadhil musafatal ba'idah
fi arba'i wa ishrina sa'atan. Jika tidak karena perjalanan yang begitu cepat, ya, maka apa? Lima qata'at hadhil musafal ba'idah. Maka ya, ia tak akan menempuh perjalanan yang jauh. Bi arba'i wa ishrina sa'atan, dalam waktu 24 jam. Makanya ada rotasi dalam satu hari 24 jam. Ada perputaran begitu cepat yang kita saksikan. Kita kan hanya menyaksikan kan perputaran cuman siang sampai pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Tapi kita tidak tidak pernah terpikirkan bagaimana rotasi itu kemudian terjadi. Falaula tadbiril bari subhanahu birtifaiha. Nah, falaula tadbiril bari subhanahu birtifaiha. Falaula falaula tadbiril bari, kalaulah tidak karena pengaturan Allah birtifaiha, dengan meninggikannya, ya, hatta khafiya ana siddati masiriha fi falakiha, ya, sehingga kita tidak mengetahui perjalanan yang cepat pada orbitnya. Artinya apa? Orbitnya bulan pada matahari. Jadi begitu cepatnya sehingga dengan ketentuan Allah, ya, dengan kekuasaan Allah, Allah bisa mengatur itu semua tanpa kita terasa atau merasakan kecepatan itu tadi, ya. Karena itu adalah kebesaran Allah, ya, kebesaran Allah. Lakanat tatakhattafa bitawajjiha al-absar li sir'ati harakatiha, ya. Nah, kalau kita tidak, ya, karena begini, kalau ada perputaran itu atau ada kilat atau ada sinar, kalau tidak atas kehendak Allah yang mengatur, niscaya kita akan terganggu dengan sinar-sinar, dengan petir-petir yang ada. Kita juga akan silau dengan perubahan itu, ya. Jadi dengan kelembutan Allah, dengan maha kuasanya Allah bisa menutupi itu agar kita tidak merasa silau, ya, mata kita tidak lelah, kita juga tidak terkena sambaran kilat menyambar yang ada di udara, ya. Kalladhi yuhaddisu ahyana minal buruqi idza tawalat fil ju' fangdur latful albari subhanahu fi taqdiri sayriha fil ba'dil ba'id kaila yuhdisu min sayriha hadisilah yahtamil miqdaratun fi jamil awal ala qadril hajah. Artinya apa? Pikirkanlah perlindungan Tuhan yang maha mencipta dan menentukan perjalanan bintang-bintang di tempat yang sangat jauh agar perjalanannya tidak menimbulkan kejadian yang tidak dapat ditanggung. Jadi dalam setiap keadaan kita ditentukan menurut kebutuhan. Jadi semua itu Allah ciptakan itu sesuai dengan qadril hajat. Ya, Allah ciptakan itu semua sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuhnya segini, Allah tidak akan melebihkan. Jadi semua itu sesuai dengan qadril hajatnya kita, sehingga kita bisa menjadikan dan mendapatkan manfaat itu semua. Bahwa Allah itu menjadikan semua itu tidak ada yang sia-sia. Semua ada manfaatnya, termasuk benda-benda yang ada di langit, termasuk bintang, termasuk bulan, dan juga termasuk gugusan bintang yang ada di langit. Semua pasti selain sebagai zinatus sama, sebagai sebagai hiasan langit, juga ada manfaatnya. Waqdur fi hadhihi allati tadharu fi ba'di sana wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna
wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina tauba taghsil likulli hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma' wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina Allah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbihi adada tassis suhbi walhamdulillahi fil badri wat tanahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.